Bos, masih ngomongin Jakarta Fair Kemayoran. Bukan cuma soal pameran dan wahana buat seru-seruan, tapi juga surganya kuliner yang bisa jadi ladang cuan. Dan salah satu yang lagi viral serta ramai diserbu pengunjung, ini dia Baby Crab. Halo bos, nama aku Anita dari stand Baby Crab & Co. Sekarang lagi hadir di Jakarta Fair Kemayoran 2025. Kalian harus coba karena di sini aku punya gimmick-gimmick yang sangat menarik yang tidak ada di outlet. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Wih, Mincuan langsung disambut sama kobaran api yang membumbung tinggi. Pantes aja orang-orang yang lalu lalang sampai melirik dan tambah penasaran tuh. Yap, jangan salah, di tengah ribuan booth kuliner di Jakarta Fair, tampil beda itu kunci. Makanya, Baby Crab & Co hadir dengan konsep food stall yang gak cuma jual rasa, tapi juga visual yang menggoda. Lihat aja tuh bos, jajaran menu yang disajikan. Dari kepiting ukuran kecil yang digoreng, dakochi alias sate ayam khas Korea, sampai cumi bakar yang menggoda selera. Di sini kita ada menu spesial takoyaki isi baby octopus dan baby crab. Nah itu di outlet nggak ada. Sama satu lagi buat yang nggak suka seafood, aku juga siapin menu dakochi sate ayam. Desain stand yang atraktif ini jadi strategi jitu. Makin rame yang penasaran, makin deres aliran cuan. Hadir meramaikan event tahunan ini, sebagai owner, Ci Anita melihat bahwa karakter pengunjung Jakarta Fair juga ingin sesuatu yang berbeda. Makanya, di sini ada hal-hal menarik yang ditawarkan loh. Salah satunya juga ngambil baby crab sepuasnya. Nah itu cuma ada di sini. Dan itu memang dari sisi kemasan itu jauh lebih bagus gitu. Betul, bawahnya ada minumnya. Nggak cuma dari menunya aja, ada experience unik yang juga bisa didapatkan. Setiap pembelian 50.000, pengunjung bakal dapat 1 koin untuk bisa bermain mesin capit boneka ini bos. Nah itu dia, jadi kalau misalnya Jakarta Fair itu orang kan mau experience gitu loh. Dia bukan mau bonekanya atau hadiahnya, dia pengen fun, pengen playful. Nah jadi mesin capit boneka ini adalah salah satu games yang aku siapin supaya orang-orang bisa fun lah di Jakarta Fair. Wih, experience aja nggak cukup bos. Yang nggak kalah penting, pasti harga yang ditawarkan. Nah, kira-kira berapa sih harga yang ditawarkan? Masih worth it nggak sih? Kita mulai di 35.000 sampai kurang lebih 100.000, tapi semua ada hadiahnya. Jadi nggak ada yang nggak ada hadiahnya. Mau yang murah mahal semua ada hadiah. Hadiahnya apa? Paling murah hadiahnya boneka kepiting. Memang, menyajikan kepiting dan aneka jajanan seafood lainnya sudah didahului sebelum ikut event Jakarta Fair ini bos. Ci Anita tetap pede dan yakin hanya dengan menghadirkan jajanan seafood di sini bisa menarik para konsumen nih bos. Pada saat Corona itu produk ini baru lahir di Pantai Indah Kapuk saat itu ya. Nah ternyata animo publik tinggi nih, banyak banget yang suka gitu. Jadi dan at the same time waktu itu Jakarta Fair Kemayoran cari tenan untuk food stall seafood, khusus seafood. Nah jadi di situ aku berani diri untuk buka di Jakarta Fair Kemayoran. Bos, setiap tahun, Jakarta Fair selalu jadi magnet hiburan dan belanja buat ratusan ribu pengunjung. Dari siang sampai malam, animo masyarakat nggak pernah surut. Sampai bikin kaki pegel, tapi jajan nggak pernah bosen. Nah, di tengah keramaian ini, peluang cuan juga makin terbuka lebar. Buat para pelaku usaha, ini saatnya panen omset. Karena ini event cuma 1 bulan, pastinya semua orang berbondong-bondong untuk pergi ke Jakarta Fair ini. Dibanding outlet, yang pasti di Jakarta Fair omsetnya itu kurang lebih bisa 10 kali lipat. Jadi dari persiapan barang saya pun, stok barang yang saya siapkan itu per hari berkuintal-kuintal sih. Ratusan kilo untuk crab dan squid.
Wow, sampai 10 kali lipat bos omsetnya dibanding sama outlet yang sudah hadir sebelumnya di luar event ini. Bukan kaleng-kaleng deh bos. Bayangin, satu event ini berlangsung kurang lebih sebulan dengan jutaan pengunjung dari berbagai daerah. Ini jelas jadi pasar nyata yang gak main-main. Sangat, karena ya dari harga sewa kan juga sebenarnya tinggi ya. Jadi kalau misalnya omsetnya nggak besar-besar amat, aku nggak mungkin berani untuk tiap tahun untuk buka lagi. Nah ini tahun keempat itu ya sangat bagus sih omsetnya gitu. Buat brand baru, ini ajang pamer produk. Buat bisnis yang udah jalan, ini waktunya panen cuan. Lokasi strategis, traffic padat, plus suasana belanja yang fun. Semua jadi faktor yang bikin dagangan laku keras pastinya bos. Nah bos, gimana? Kalian tertarik buka seafood street snack seperti aku? Tips dari aku, kalian harus tetap kreatif dan inovatif. Yang penting, cuan bos!